Ya, sahabat-sahabat Eleng Isturame dimanapun berada, jumpa kembali dengan kita, sahabat Eleng Isturame. Nah, kita guys kali ini mumpung musimnya masih penghujan, kita pada video kali ini yaitu ingin memaksimalkan seputar persediaan pakan ternak. Jadi yuk kita manfaatkan sahabat-sahabat semuanya mumpung saat ini musimnya musim penghujan untuk senantiasa memaksimalkan menanam aneka macam pakan ternak, intinya yang eh, disukai oleh kambing ataupun domba, juga sapi barangkali. Dan kalau bisa sahabat-sahabat semuanya, eh, sebaiknya kita pilih tanaman yang intinya punya kandungan protein yang tinggi. Terus simak video kita kali ini. Semoga video-video yang kita hadirkan dapat menginspirasi, juga bermanfaat serta menghibur buat teman-teman, konco-konco, dulur-dulur kabeh, poro sobat peternak muda ataupun saat ini yang lebih dikenal yaitu peternak milenial. Kita pada video dalam video kali ini yaitu seputar aneka macam tanaman pakan ternak ataupun HPT yang tentunya sangat disukai oleh hewan. Ini beberapa macam tanaman yang telah kita tanam dan kita lakukan pemupukan. Harapannya semoga kedepannya tanah bebatuan ataupun tandus ini bantat keras bisa kita hijaukan secara perlahan dan daunnya pun bisa kita manfaatkan sebagai persediaan pakan ternak. Ini diantaranya daun singkong lur, singkong karet. Daun singkong cukup bagus, kambing juga sangat suka. Tadi ada daun Clerecidea. Daun singkong punya kandungan protein sebesar 23% serta daun Clerecidea di kisaran 20%. Di sana ada daun indigo vera, ini di sela-sela bebatuan kita tanamnya. Ini berada di Pegunungan Lorok, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Ini sekelilingnya banyak tanah yang tidak diolah ataupun tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tanahnya kurang subur. Jadi dibiarkan terbengkalai sehingga hanya dihasilkan kayunya saja. Itu ada kayu jati serta ada kayu akasia. Beberapa macam tanaman yang kita tanam itu daun singkong, ini kambing ataupun hewan ternak sangat suka. Ada daun Clerecidea ini 20-an persen kandungan proteinnya, cukup bagus. Serta ada daun lamtoro, di kisaran 28% kandungan proteinnya lur. Jadi sebisa mungkin kalau menanam tanaman untuk pakan ternak itu kita pilih yang kandungan proteinnya cukup bagus. Ini daun lamtoro, dan lamtoro kambing juga sangat suka, namun kalau kebanyakan kurang bagus. Idealnya satu kambing setengah kilogram daun hijau gini biar aman ataupun tidak terjadi keracunan. Ini ada daun kembang sepatu, gandul ataupun coracari. Daun kembang sepatu yang warna merah, ini daun mirip teh ataupun tetean, ini kambing juga suka.
Ini ada daun indigo vera yang kita tanam seminggu yang lalu kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk organik. Harapannya nanti bisa tumbuh dengan subur. Ada daun gajahan kandungan proteinnya sebesar 11 ataupun 12-an% ya. Ini daun sengon selain kita manfaatkan kayunya juga ada daunnya. Ini daun angsana juga guys, tadi daun angsana kandungan proteinnya sebesar 16,5% setara dengan daun pacong. Ini daun macam-macam. Ini ada daun rinung. Daun rinung kambing juga suka, cuma sebenarnya ini tidak kita tanam, ini tumbuh dengan sendirinya ataupun rumput-rumput liar. Itu ada daun kelandri juga suka kambing. Ini tanahnya sangat tandus sekali, gersang, dan itu kawasan Kota Lorok, Kabupaten Pacitan. Ada macam-macam yang berusaha kita tanam agar nutrisinya bisa saling melengkapi. Jadi kalau ngasih ke kambing minimal 4 jenis macam tanaman hijauan biar nutrisinya bisa saling melengkapi serta lebih bagus buat hewan ternak. Ini ada daun laban guys. Daun laban kambing juga suka. Serta ada daun-daun yang lainnya. Ini ada daun balsa. Dan balsa ini sedang tren ataupun booming semenjak 2017 kemarin. Ini ada daun gajahan. Jadi kita lakukan sistem penanaman dengan tumpang sari. Ada macam-macam jenis tanaman. Yang itu ada daun indigo vera yang telah kita tanam 1 tahun yang lalu dikala musim penghujan tiba. Jadi kita lakukan penanaman daun indigo vera. Usianya sudah 1 tahun yang lalu, tingginya hampir 5 meter. Jadi pertumbuhannya cukup cepat sekali. Ini ada daun nangka. Daun nangka juga mempunyai kandungan protein di kisaran 15-an%. Kambing juga suka. Ini ada daun gambelina. Telah kita lakukan pemupukan menggunakan organik biar mikroorganisme di dalam tanah bisa tumbuh dan berkembang. Jadi harapannya nantinya bisa saling menguntungkan. Itu ada daun murbai. Daun murbai kambing juga suka sekali. Murbai kandungan proteinnya di kisaran 20%. Para sahabat-sahabat peternak dimanapun, yuk mumpung masih hujan, sebaiknya kita lakukan penanaman macam-macam pakan ternak yang tentunya kalau bisa dipilih yang mempunyai kandungan protein yang tinggi biar kambingnya bisa gemuk serta tidak kekurangan gizi. Ini ada daun kaliandra juga kisaran 20-an%. Macam-macam lur yang berusaha kita tanam. Itu ada daun balsa. Selain daunnya juga pohonnya yang kedepannya kita manfaatkan. Ini ada daun angsana. Daun angsana kandungan proteinnya sebesar
16,5%. Jadi kalau menjelang hujan pertama, di kala musim penghujan kita lakukan penanaman. Ini ada daun indigo vera yang tingginya di kisaran 5 meteran, berumur 1 tahun. Sahabat-sahabat peternak dimanapun berada, yuk kita nanam sebanyak mungkin, beraneka macam, karena yang bagus minimal sekali ngasih pakan ada 4 macam jenis tanaman, biar nutrisinya bisa saling melengkapi. Sudah cukup rimbun, guys. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Like, komen, serta subscribe. Besar harapan kami agar membantu channel ini bisa terus berkembang dan motivasi kami tentunya untuk membuat konten-konten menarik selanjutnya. Dan ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada daun sambiloto. Sambiloto ini dalam pengobatan alternatif biasanya juga digunakan sebagai ramuan. Ada daun balsa, dan balsa ini selain pohonnya juga daunnya.